Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat PM sekalian? Nah, saya Sela dari Klinik BMCI. Hari ini akan bagi-bagi tutorial nih gimana caranya bikin green juice. Nah, sebelum itu saya akan menginformasikan bahwa Klinik BMCI, Klinik Bahrul Mahfiroh Cinta Indonesia, kali ini telah membuka layanan baru yaitu layanan integratif medicine. Nah, apa itu integratif medicine? Nah, kita nanti langsung aja bertanya sama pakarnya, pakar integratif medicine kita dengan Dr. Suwardi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, dok? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, ini dok, kita kan membuka layanan baru yaitu integratif medicine. Iya, betul. Integratif medicine itu apa sih, dok? Sebenarnya bisa dijelaskan sedikit, dok? Ya, saya sapa teman-teman dulu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wasallam. Pemirsa BMC yang sangat berbahagia, saya senang berjumpa dengan Anda sekalian. Semoga kali ini pertemuan kita ini membawa berkah. Saya share ilmu saya tentang integrated medicine. Nah, betul apa yang dikatakan Mbak Sela itu, ilmu integrative medicine masih banyak yang belum tahu. Makanya Mbak Sela bertanya, apa sih itu integrated medicine? Mungkin juga di antara teman-teman di rumah yang menyaksikan acara ini bertanya, apa itu integrative medicine? Integrative medicine adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita mengintegrasikan dan memanfaatkan potensi tubuh. Nah, Tuhan itu sangat baik, Allah sangat baik. Dia memberikan potensi di tubuh kita ini. Nah, selama ini potensi tubuh kita cuma kenal dua, yaitu fisik maupun spiritual ya. Tetapi ada satu, Pak Sela, potensi yang paling sangat luar biasa. Apa itu, dok? Itu kan, penasaran kan? Nah, itu. Penasaran sekali. Ya, potensi itu adalah mikrobiota. Nah, apa itu mikrobiota? Pasti bertanya kan? Bertanya pasti. Bingung nggak? Bingung dong. Belum pernah dengar mikrobiota itu? Oh, belum dong. Nah, saya jelasin ya. Mikrobiota adalah mikroba yang ada di dalam tubuh kita. Mikroba itu terdiri dari apa? Virus. Ada virus dalam tubuh kita. Protozoa ada. Amuba ada. Bakteri ada. Di antara semua jenis-jenis ini mikroba ini, yang paling dominan adalah bakteri. Tapi jangan bilang dulu bakteri itu jahat. Iya. Biasanya itu bakteri itu kita tuh kenalnya itu jahat ya, saya PM ya. Bisa menginfeksi tubuh kita. Biasanya kita dikasih juga kalau misalkan terkena infeksi bakteri kita dikasih antibiotik dan lain sebagainya. Biasanya kan kayak gitu dong. Betul, itu dulu. Nah, sekarang kan zaman sudah canggih. Iya. Ternyata penelitian sekarang itu bahwa ternyata itu bakteri dalam tubuh kita dia baik. Kalau nggak baik, mengapa Allah kasih jumlah bakteri di tubuh kita? Bakteri itu sangat banyak, malah jumlahnya jauh lebih besar daripada jumlah sel kita. Nah, kalau Mbak Sela beratnya berapa? Berat saya 54 tuh. Nah, berarti jumlah selnya itu 54 triliun. Wow. Betul, wow kan? 4 triliun. Tetapi bakteri jauh lebih banyak. Di usus saja itu 100 triliun. Waduh. Ya kan 100 triliun. Nah, dia membuat suatu komunitas. Dikatakan mikrobiota. Di antara dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada komunitas bakteri mikrobiota. Itulah yang nanti kita akan pelajari di sini. Wah, menarik sekali nih. Nah, itulah salah satu fungsi integrated medicine. Kita mendarahkan fungsi ini agar kita sehat, ya kan? Nah, tentu Pak Sela, bagaimana sih caranya ya? Bagaimana caranya untuk memfungsikan ini? Betul, dok. Betul. Nah, gini Pak Sela, ada 3P caranya. 3P. Pertama apa? Probiotik. Nah, kemudian prebiotik. Kemudian psikospiritual. Nah, tiga itu. Probiotik apa ini, dok? Probiotik itu seperti ini masalah. Ini probiotik. Ini probiotik adalah bakteri baik. Jumlahnya miliaran di sini. Bakteri baik. Oh gitu. Nah, di sini ya, di sediaan ini banyak dijual di di klinik kita ini. Disediakan kalau ada pemirsa misalnya yang ingin pengen probiotik di sini. Ini bakteri baik. Nah, jadi orang-orang yang sakit ternyata itu jumlah bakterinya berkurang. Berkurang, makanya kita beri asupan. Bakteri baik. Kemudian P yang kedua adalah prebiotik. Prebiotik makanannya.
makanannya bakteri bakterinya. baik. Oh, Bakteri harus dikasih gitu. makan juga, jangan Basela aja yang mau makan. Oh gitu ya, kita nggak pernah tahu ya, Iya. sahabat-sahabat BM. Jadi bakteri itu dia juga perlu makan Perlu loh. makan. Kalau Basela suka makan goreng-gorengan itu bukan makanannya. Kasihan kan kalau Basela aja yang kenyang, senang, baru bakteri enggak. Kan kasihan kan tambah sakit dia. Makanya dia bisa berkurang nanti. Nah, itu. Nah, disinilah nanti kita bikin tutorial tentang green juice. Itulah makanannya bakteri. Oh, udah paham belum ini sahabat-sahabat PM nih? Jadi kita harus memberi makan juga bakteri baik yang ada di tubuh kita. Iya, Biar maksimal gitu ya dok ya? Iya, biar dia kerjanya? lebih bekerja lebih bagus. Karena dia bekerja untuk kita. Oh iya betul. Dia diciptakan sama Allah untuk bekerja. Oh, iya. Untuk kita. Apa yang dihasilkan itulah bahan-bahan yang untuk menyehatkan kita seperti hormon apa dia yang menghasilkan itu. iya, Itu iya. ya kan? Itulah P yang kedua ya, prebiotik. Nah, inilah green juice adalah salah satu makanan yang terbaik bagi bakteri baik adalah green juice. Oh. Bisa banyak makanannya, tapi Oh, gitu. kali ini kita demo tentang green juice. Berarti ada next lagi Wah, apa ada, resep-resepnya ya? sabar, Wah kita ya. tunggu ya sahabat Yang BM penting ya. kawan-kawan di rumah setia mau mengikuti ini. Oke, dok. Ini share-share ilmu dan pengalaman. Karena saya sudah hampir 10 tahun lebih praktek begini. Oh. Banyak manfaatnya ya. Oh betul. Nah, terus yang ketiga adalah psikospiritual. Spiritual. Ya. Bakteri juga itu kalau kita stres, baperan ya. Basela suka baperan nggak? Suka dok. Kalau Ah, kita itu nggak tua, Dok. bakterinya nanti berkurang itu. Kesuka ngambek apa gitu. Itu nanti bakterinya berkurang. Suka apalagi kalau stres ya. Suka stres, suka baperan, mindsetnya ya. Apalagi tuh kalau pas mau head itu dok. Wah itu pasti itu. baperan itu dok. Itu kenapa bisa begitu? Karena bakterinya terganggu. Oh gitu. Sebetulnya bakteri itu kalau dia baik kita kasih makan, itu dia akan menghasilkan hormon. Iya, iya, iya. Hormon salah satunya hormon serotonin. Hormon iya. serotonin itu membuat kita relax, cool, nah itu Bahagia. happy, bahagia gitu. Nah, tapi kalau kita tidak kasih makan, suka baperan, mindsetnya negatif, dia tambah kurang, dia ngambek dia. Nah, Aduh. sama kita kalau kita anak-anak waktu kecil dulu ya, Iya. minta jajan dari kasih ngambek kan, Oh, iya. begitu juga bakteri, sama dengan manusia ya itu. Nah itu sekilas tentang P3P ya. Iya iya iya. Nah, bagaimana sekarang kita barangkali jangan terlalu banyak. Oh betul betul. Nah, kita Wah ini udah banyak sekali bahan-bahannya nih ya dok. iya. Sudah disiapkan juga di. Ini apa dok? Alat apa ini dok? Ah ini blender, tahu kan blender? Oh ya tahu dok. Loh tapi ada yang namanya juicer itu Ah sama nggak? beda. Oh beda. Nah, bedanya apa? Kalau blender itu semua ampasnya dimakan. Serat-seratnya, ampasnya sini serat. Oh iya. Jadi iya. serat dari sayur ada, serat dari buah ada, itu dipakai. Kenapa? Karena kita butuh serat. Serat itu akan mengikat racun dalam tubuh kita. Nah, itu. Nah kalau juicer seratnya nggak dipakai, dibuang. Oh iya ya, yang itu keluar itu ya dok ya. Dia cuma yang ambil vitaminnya ampasnya. aja. Iya. Oh gitu. Tentu ada kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau kalau juicer itu dipakai misalnya kalau orang tua ya. Ya. Kadang-kadang kalau ambas dengan serat dia kalau lokan itu kan itu kasihan kan. Nah, itu bisa pakai iya, juicer. iya. Oh gitu. Nah, tapi kalau tidak, orang-orang masih muda, sakitnya juga, tenggorokannya nggak apa-apa, harus pakai blender ya gitu. Oh iya. Gitu ya. Jadi ini blender. Nah, ini blender ada ukuran jumbo. Ini ukuran jumbo. Iya besar sekali di rumah Besar, saya cuma jumlah. kecil aja dok. Ada yang kecil. Nanti yang juicer, nanti green juice ini ada satu dosis namanya. Oh satu dosis. Satu dosis nanti jelasinnya satu dosis. Oh. Ini pakai yang jumbo. Kalau blendernya kecil setengah dosis. Oh. Nah itu. Kalau setengah satu, dosis. kalau yang jumbo ini jumbo, ya jumbo. Jomblo ini maksudnya sahabat-sahabat PM yang jomblo. Berarti misi korek ini. Berarti bakteri baiknya misi oke. Oh iya. Nah ini Aja, Pak. kalau yang jumbo ini satu dosis itu bisa menghasilkan 6 gelas. 6 gelas. 6 gelas Oh, beginian. 6 gelas. Ya, beginian. Kalau setengah dosis bisa 3 gelas. Jadi 5 sampai 6 gelas ya. Itu nanti kalau orang-orang betul-betul sakit berat bisa langsung minum ya itu. Ya. Ini blender. Kemudian ini ada probiotik ya. Ini probiotik yang selalu pakai saya ini Ya. di klinik ya. Dok mau tanya, berarti di dalamnya probiotik ini bakterinya banyak. Banyak sekali, banyak. Padahal cuma gini aja dok. Iya, ini banyak ini. Bisa 1 sampai pangkat 9, pangkat 10 miliaran. Gitu. Di sini aja. Dok. Iya. Gitu ya.
Nah, Terus kemudian ini ada bahan-bahannya, jeruk iya. nipis, kita pakai juga jeruk nipis ya. Kenapa itu, Dok? Jeruk nipis ini banyak mengandung klorofil warna hijau. Dia juga mengandung histidin, anti mikroba ya, anti mikroba jahat ya. Kemudian banyak vitamin C-nya ya, ada seratnya juga ya. Nah, kemudian ini ada bahan utamanya adalah nanas. Nah, suka makan nanas? Suka, Dok. Suka. Nanas ini, kenapa kita pakai nanas? Karena nanas ini sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita. Karena dia apa? Dia banyak mengandung enzim bromelain. Enzim bromelain itu untuk pencernaan bagus. Biasanya orang-orang yang sakit itu diabetes, hipertensi, kolesterol itu ususnya rusak, kotor, rusak, tidak bagus. Dengan nanas ini, enzim bromelainnya itu akan membersihkan. Nah, kemudian dengan kita mengkonsumsi nanas ini, kita mendapat asupan enzim. Enzim dia juga mengandung banyak mineral. Mineralnya misalnya kalium. Kalium bagus untuk pembuluh darah dan jantung. Bagus untuk juga menetralkan pH asam. Dia mengandung mangan. Mineral mangan itu untuk untuk merangsang sel-sel pankreas yang rusak untuk orang diabetes, ya kan? Kemudian dia mengandung vitamin C untuk kolesterol, ya kan? Banyak mengandung kalsium untuk orang yang kekurangan kalsium, ya. Orang-orang yang sakit diabetes, kolesterol, hipertensi, asam urat, kemudian kanker itu kekurangan semua mineral ini karena pH tubuhnya asam. Nah, kalau pH tubuh asam itu nggak bagus, merusak tubuh. Maka tubuh mengeluarkan mineral ini, terutama kalsium dan kalium. Dengan adanya bahan nanas ini, asupan-asupan itu dipenuhi, ya. Kemudian dia tidak mengandung lemak, ya ini. Terus dia mengandung vitamin A juga, ya. Banyak sekali ya, Dok. Banyak sekali manfaatnya. Nanas ini ya. Banyak sekali manfaatnya. Kalau misalkan dikonsumsi langsung gitu juga bisa. Boleh. Tapi cara makannya itu buah apa saja, terutama nanas sebelum makan. Sebelum makan. Setengahnya sebelum makan. Kalau setelah makan gimana, Dok? Dia tidak bagus. Karena buah itu dicerna cuma berapa menit? 5 menit, 10 menit, paling lambat 15 menit. Sementara kalau dalam perut kosong itu dia cepat masuk dalam tubuh. Juga mempengaruhi proses dia. penyerapannya itu. Penyerapannya bagus. Nah, tapi kalau kita misalnya sudah makan nasi, pakai ayam, pakai tempe, ya kan, sementara pencernaan ini dicerna ini berubah jam-jam. Ya, betul. Bergabung dengan ini kan nanti jadi busuk dia, fermentasi, jadi nggak bagus ya. Jadi sebelum makan itu kurang maksimal gitu ya. Kurang maksimal. Sahabat BM, kalau makan buah seharusnya sebelum makan. Iya, betul. Tapi pintar ini. Belum berapa menit kita ngomong sudah, wah ini nanti kalau sudah sering-sering pasti bisa jadi ahli integrated medicine ini. Amin doanya. Nah, tapi ingat Mbak Sela, ya. Kalau pilih nanas jangan ada gininya, ini harus dibuang. Nah, ini sudah rusak ini, teroksidasi ya. Berarti harus dibuang yang rusak gitu ya, atau yang berubah warna itu ya, Dok ya. Nah, kemudian jangan dibuang bongkolnya. Ini bongkol namanya. Ini biasanya kalau kita beli dibuang bongkolnya. Padahal ini bongkolnya ini banyak seratnya. Dia banyak mengandung enzim bromelain. Ya, ini bermanfaat sekali ini ya. Untuk usus kita tadi itu ya. Iya, ini dibuang, ini sudah dibuang ya. Kemudian ini sawi hijau. Sawi hijau. Ini biasanya kalau kalau kita pesan mie ayam dikasih ini ya. Nah, ini juga banyak manfaatnya. Banyak juga mineralnya, kalsium, kalium, ya, enzim. Dia memiliki antioksidan alpha lipoic acid. Ini antioksidan luar biasa untuk kanker, untuk diabetes, untuk asam urat, untuk kolesterol, ini bagus ya. Antioksidan. Dan salah satu yang paling menonjol kita lihat ini warnanya. Dia warnanya hijau. Hijau. Ya, kenapa warna hijau penting? Karena dia mengandung klorofil. Klorofil penting untuk mendetoks racun. Itu ya. Berarti setiap yang berwarna hijau itu klorofil. Semakin dia hijaunya itu pekat, berarti dia zat klorofilnya makin banyak. Ini juga hijau ya. Klorofil itu dia mengeluarkan racun. Sampai narkoba bisa, racun insektisida ya, itu bisa itu ya. Apalagi racun yang ada di tubuh kita dari sampah-sampah makanan itu bisa. Nah, makanya kalau saya pakai di integrated medicine ini, saya biasanya memakai sebulan. Itu nanti kalau sudah sebulan, insya Allah alhamdulillah biasanya darahnya sudah bersih.
Oh, gitu. Nah, nanti kalau sudah bersih, saya ganti lagi jus lain. Oh, Nah, ada jus-jus lainnya. Ada jus lainnya sesuai dengan penyakitnya ya. Ya, ya. Nah, ini kalau beli sawi hijau, Ya. jangan yang warna begini, ini sudah rusak ya. Oh, Sudah bisa rusak. dilihatkan. Nah, Dok. jangan sudah rusak Kamera, ini, Dok. sudah rusak ini jangan dipakai ya. Nah, Sudah oksidasi ini sudah rusak. nggak Ya. ada bercak kuning, Kuning, ya. atau gitu ya, Dok ya. Tapi kalau dia bolong-bolong tapi tetap hijau masih bagus ya. Gitu ya. Ini kita buang. Biasanya kalau bolong-bolong tetap bagus itu biasanya karena ulat itu ya. Ya, Dok? itu Berarti berarti biasanya tidak ada memakai mengandung ini ya, ya, pestisida. pestisida itu ya, Dok ya. tidak. Ya, Ya. ya, ya. Kita buang. Ya. Nah, kemudian cara pengelolaannya Ya. kita cuci. Karena ini kita mau makan mentah, kita cuci 3 kali. Jadi cuci 3 kali, dia diaduk-aduk pelan. Kemudian dibuang airnya, dicuci lagi. Ya, Itu kalau nyuci yang bagus itu sayuran misalnya sawi gini ya, Dok ya. Ya. Itu sebelum dipotong-potong atau sesudah dipotong? Sebelum dipotong. Oh, sebelum Nah, dipotong. Kalau dipotong-potong dia keluar Ya, semua, ya. dia punya zat. Oh, gitu ya. Itu sudah Jadi dipotong. sahabat PM, Ya. kalau mau mencuci sayur itu harus dicuci dulu baru nanti potong-potong gitu ya. Ini Dok, sudah ya? dicuci, kita Betul, potong-potong. Jadi cuci 3 kali ya. Jadi 1 kali, 2 Ya. kali. Cuci yang ketiga kali, Ya. kita kasih probiotik kalau ada. Satu tutup ini Iya. untuk menetralkan zat-zat kimia yang ada. Berapa lama itu, Dok? Ya 5 sampai 10 menit bisa. 5 sampai 10 Ya. menit. Tapi kalau tidak ada probiotik, Ya. bisa pakai jeruk nipis. 1 kita peras. Oh. Nah, itu bisa kalau pakai jeruk nipis itu bisa sampai 15 menit ya. Nah, kalau tidak ada jeruk nipis bisa pakai cuka apel Suka apel. atau pakai asam jawa. Nah, itu ya. Itu untuk menetralkan zat-zat kimia gitu. Tetapi biasanya kalau sudah dicuci 3 kali itu insya Allah dia sudah bersih ya. Ya, 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 ya. Nah, kemudian ini juga sudah cuci, ini juga dicuci sudah cukup. Ini juga. Nah, sekarang dosisnya, bagaimana cara dosisnya, Mbak Sela? Ya. Dosisnya kalau satu dosis, kalau punya blender yang begini yang gede, satu Ya. dosis itu 250 gram. 250 gram sawi. Ya? Sawi. Nah, itu 1/4 kilo. Seperempat kilo. Tapi daunnya aja. Oh, daunnya aja. Daunnya aja. Yang Jangan pakai- bonggolnya itu dibuang. dibuang. Daunnya aja ya. Dibuang. Daunnya aja. Daunnya aja. Sementara nanas Ya. gede 1. Honey misalnya, honey ya Ya. 1. Kalau nggak ada nanas honi nggak apa-apa Bisa ya, Dok, ada ya? nanas Boleh. madu 2 atau 3 atau 4. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Kemudian jeruk nipis hijau 1/4 aja ini, 1/4. Cara yang hijau ya, 1/4 kita potong gini. Nah, ini 1/4. Ya, ini pemirsa, ini. Ya. Dengan kulitnya. Oh, dengan kulitnya. Kulitnya ya. Bijinya jangan dibuang, bijinya dibuang ya. Bijinya dibuang. Dibuang, kita potong Oke. gini ya. Nah, kita masuk ya, kita masuk sini ya. Nah, Oh, kemudian- dimasukkan Ya. ke blendernya ini. ya, benar-benarnya ini gini ya. Oke, Nah, iya, iya. Ini tadi kita sudah potong-potong, ini sekarang kita potong-potong. Kita iris-iris. Kenapa kita iris-iris? Supaya nanti dia di blender dia cepat ya. Cepat Dia gitu. jadi apa namanya? Jadi ini. Jadi apa namanya? Jadi mudah hancur ya. Ya, Kalau kita tidak potong-potong begini lama dia ya. ya, ya, ya. Nah, ini begini ya, pemirsa. Terus ini, Dok, ada madu ini, Tunggu Dok. dulu. Belum? Nah, ini yang baru. Oh, belum. Semangat. Semangat Nah, ini. ini kita Soalnya kita, sudah kita potong-potongnya juga ya ini. Iya. Potong. Ya. Dokternya keren kalau pakai Iya. ini pisau. Wah. Nah, sudah biasa kan? Iya. Dah, terus nah, kalau mau habis madu bisa supaya lebih ada aroma tastinya ya, tastinya Iya, yang iya, bagus iya. ya, bisa ada madu, bisanya kasih madu. Madu asli jelas. Madu asli. Cara memeriksa madu asli tahu ya? Oh, iya, iya, iya. Nah, bagaimana coba jelasin dulu yang Ini biar ya, Dok, pemirsa ya? biar pemirsa tahu. Cukup cara, satu ini aja madu aslinya ya. Kalau metodenya yang saya tahu itu madunya itu dicampur di air, nah itu di piring itu, Dok, kemudian digoyang-goyang gitu, Dok. Nah, terus Nah, nanti dia kalau yang asli itu dia akan membentuk seperti jaring-jaring
berbentuk heksagonal. Jaring ini apa ya? Kayak sarang Iya. sarang tawon. Iya, kayak sarang tawon, kayak Betul sarangnya sekali. lebahnya itu Iya. sendiri bentuknya, Dok. Wah, keren ini Mbak Selin ini jempol ini. Tahu ini. Ya. Iya, setahu saya itu aja, Dok. Nggak Iya. tahu kalau yang Memang lainnya. begitu. Dok. Oh, memang begitu. Paling bagus itu. Nah, kita kasih masuk air 250 cc. Ada airnya. Air? Ada air. Ada 250 cc. Bentar ya, Dok. Ini berapa cc ini? Ini 600, Dok. 600. Iya. Kita coba Cuman 250. segini aja. Ini 600 cc ya? Berarti 600. 250 ya. Ya. Tuh. Sudah. Ya. 250 cc air. 250 cc air. Nah, tapi kalau probiotiknya belum. Oh, tuh, ya. Nah, jangan lupa ini. Berapa ini, Dok, kalau Ini untuk dua gini probiotik? aja. Dua. Dok, kalau misalkan sahabat BM di rumah itu nggak punya probiotiknya gimana dong, Dok? Boleh nggak kalau cuman hanya itu, Dok? Sebaiknya harus pakai probiotik. Oh, Karena seharusnya memang harus pakai probiotik. prinsipnya 3P. Oh iya, kembali ke 3P tadi ya, Dok Iya. ya. Oke. Kalau mau sehat ya harus usaha. Oh iya iya. iya. Emangnya tinggal di hutan? Nah, enggak kan? Ada di dekat sini ada, ya kan? Iya, iya, Ya, bisa iya, di iya. seharusnya pakai Iya, 3P itu baik, ya. Kita supaya melengkapi 3P tadi itu. Oh, siap. Nah, ini satu dosis, ya. Ya. Kalau punya blender sedikit kecil setengah Ya. dosis. Jadi 250 bagi 2 berarti 125 ya. 125 untuk sawi. Ya. Kalau untuk nanasnya sepotong aja. Sepotong aja. Iya. Hmm. Kalau Sepotong aja jeruk- itu seberapa itu, Dok? Dibagi 2. Oh, dibagi dua Dibagi 2 aja. ya. Oke. Kalau jeruk Paruh nipisnya berarti. tetap seperempat ya. Tetap perempat. Ya. Kalau ini tetap 2. Semakin Oh, banyak iya, semakin iya, bagus iya. ya. Nah, sekarang boleh kita demokan? Boleh, Dok. Boleh ya? Ya, Udah nggak sekarang. sabar nanti. Ya, sekarang kita bismillahirrahmanirrahim ya. Kita kasih begini nih ya. Ya. Biar cepat Oh, larut ya. Nggak langsung. Udah langsung ini ya. aja. Karena ini Oh, harus iya, iya, iya. dipotong-potong. Ya. Ya. Sahabat BM bisa lihat ya, Ya. prosesnya. Coba Mbak Sela, biar Oh gitu. biar di sini ya. Ini gimana, Ya, Dok? gitu Oh. aja ya. Ya. Oh, jadi nggak Nah, langsung itu gitu ya. ya, Dok ya? Iya. Nah, sahabat BM bisa lihat nih. Iya. Iya. Ini sampai selesai, Dok? Udah, langsung ambil satu. Ambil satu. Ini Oke. satu. Iya. Oh. Ya. Kalau pakai blender begini itu cepat. Udah cukup 5 menit. Supaya kalau kadang-kadang kalau ada blender yang nggak bagus dia cepat panas. Nah, itu kalau cepat panas kasih air es sedikit, kasih batu es satu sedikit. Ya. Kalau panas nanti nutrisinya rusak. Oh. Ada blender yang begitu tuh. Ya, ya, ya. Ya, pernah dia kan blender cepat panas kan? Ya, ya. Nah, untuk menetralkan itu kasih batu es. Ya. Es batu itu. Ya. Cantik banget ini warnanya itu, ya. Bisa kita dua. Ya, dua, itu dua, biar cepat ya. Cantik banget warnanya ya, Dok. Ya. Cantik banget Ya. warnanya. Ya. Sampai 5 menit ya, Dok. Dengan dosis itu, Kenapa? dengan dosis seperti itu, satu dosis 5 menit ya, 5 menit. kurang lebih ya. Cepat ya, jangan lama-lama. Begitu. Bisa dilihat ya, sahabat BM, prosesnya cantik banget ini warnanya, kelihatan sehat banget. Bisa coba dong, Dok. Oh, boleh, sekarang Oh, coba. boleh, nanti Udah. ya. Belum mana paling 3 menit ini, ya. Oh, sudah. Sekarang kita buka ambil anunya. Nah, ambil. Ya kan? Bisa kita coba. Mbak Salah coba. Kita coba. Yes. Wow. Coba, Mbak Salah minum. Saya juga mau minum. Boleh ya, Dok. Bismillah. Nah, sahabat BM, nih hasilnya. Green juice. Green juice ya. Green juice ala Dr. Suwardi, dokter integratif medicine kita. Ya. Dari warnanya aja udah
hijau, ini sehat banget, berarti klorofilnya di sini juga banyak banget. Iya. Kemudian tadi ada nanas ya dok Iya. ya, bromelin ya, Iya. zat bromelin yang bagus buat pencernaan kita. Wah, nggak sabar nih dok, saya minum Terus ya dok ada ya. lagi, Terus jangan apa? lupa probiotik. Oh iya, Iya. probiotik jangan lupa ya. Probiotik sahabat itu PM. nanti dia membuat ini tidak cepat rusak. Di samping manfaatnya bagus, dia tidak cepat rusak ya. Oh gitu. Ya, kita Oke. coba. Ya, dibuka Coba, dulu. coba. Oke, Bismillah. udah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Oh nggak kerasa ini ya dok ya, enak banget nih dok. Seger Nggak banget. rasa sapi kan? Iya, nggak ada rasa sawi sama sekali. Jadi rasanya tuh seger, terus ada asam-asamnya dikit gitu ya, itu dok karena ya. panasnya. Vitamin Panasnya C-nya ya? itu, vitamin C-nya. Oh, Iya. gitu. Enak banget, sahabat Ya. PM harus coba, beneran. Ya. Ini udah sehat, terus apa? Khasiatnya banyak sekali ya Iya. dok buat kita ya, untuk Mendetoks. mendetoksifikasi Ya, mentok- mendetoksifikasi. ya, racun-racun. detoksifikasi tubuh kita dari zat-zat yang berbahaya. Di samping itu racun. nanti dia bisa menurunkan gula darah, Iya, iya. menurunkan kolesterol. Nah, itu. Oh, ini diminum setiap harinya berapa kali nih, Nah, Dok? itu yang saya mau jelaskan. Iya, 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 iya. Diminum pagi hari Diminum pagi hari sebelum makan. sebelum makan. Iya, sebelum makan. Kalau orang belum terbiasa minum jus begini itu agak repot. Repotnya di mana? Bikin lagi Iya. belanja ya kan. Setiap hari bikin. Nah, itu. Tapi memang kalau mau sehat harus begitu. Iya. Kemudian repot yang kedua, orang tidak biasa minum jus ini kadang-kadang ada kesulitan. Oleh karena itu, bagi pemirsa yang membuat green juice di rumah yang sakit, kalau Anda belum terbiasa, cobalah bikin dosis sedikit dulu. Nah, misalnya dosis setengah, ya kan? Step by step. Oke. Setengah dosis, misalnya untuk 3 gelas. Kalau lebih 3 gelas terlalu banyak Pak Dokter, 2 gelas aja, kurangi lagi misalnya 50 gram ya. Sawinya seperempat, jeruk nipisnya seperempat juga gitu. Itu dimodifikasi saja. Iya, iya, Tapi iya. jangan sampai dengan alasan sudah terbiasa nggak mau minum, waduh gimana mau sehat ya kan? Oh iya. Orang sehat harus mau berusaha. Tapi dengan ingredient yang kayak gini worth it banget dok. Enak Iya. banget ini. Nah, Apa itu. jusnya enak Iya. banget. Nggak berasa sawi. Saya tadi tuh udah ngeliatnya, waduh sawi itu kayaknya tuh pahit ini udah gitu. Ya. Tapi ternyata setelah nyoba, waduh enak. Iya, Seger banget. itulah yang kita inginkan ya. Iya. Di samping terasa nikmat juga sehat. Nah, itu ya. Nah, kemudian saya sampaikan begini, biasanya begini Mbak Sela ya, ada orang itu nggak suka minum minum jus, Ya. karena nggak terbiasa makan buah. Ada orang nggak suka buah, ada. Oh iya iya ada. Ada juga orang nggak betul. suka makan sayur. Betul, iya. Nah, biasanya itu orang-orang begitu itu bakteri di ususnya itu nggak ada yang mengelola sayur. Oh. Orang yang suka makan daging, banyak bakteri daging yang mengelola dagingnya banyak. Tidak suka makan sayur, tidak ada bakteri untuk mengelola sayur. Nah, orang-orang begini itu biasanya kalau dia minum makan bukan saja jus, dia makan sayur, dia makan buah, ada terasa tidak enak dalam kulitnya, misalnya gembung lah apa gitu. Bukan karena sayurnya, bukan karena bakterinya ini banyak. Tidak ada. Oleh karena itu harus step by step ya. By step itu ya. Dok, kalau di dalam tubuh kita itu udah terbiasa nggak makan sayur atau buah, itu kan berarti nggak ada bakteri yang untuk ini untuk sayurnya. Iya. Itu kalau kita kasih terapi misalkan dengan pemberian jus ini, itu apakah nanti akan ada bakteri itu? Ada, karena kita Ada probiotiknya kita kasih tadi ya? probiotiknya. Oh, Nah, probiotik itu betul. nanti yang ya. akan membangun sistem tadi, dia merecovery mikrobiota di situ. Oh, berarti ini juga bisa untuk sahabat-sahabat BM yang di rumah punya anak kecil yang tidak suka makan sayur. Iya, betul. Ya. Oh, bisa diaplikasikan ini ya. Ada juga orang nggak suka makan jus karena rasanya. Iya, betul. Makanya betul. kita modifikasi rasanya supaya bagus, menarik. Iya. Nah, sekali lagi orang-orang yang belum terbiasa dengan terapi jus, Iya. terapi probiotik, step by step aja dulu ya. Tuh. Oke. Kalau ada misalnya timbul gatal, diare, itu biasa. Itu karena mungkin probiotiknya adalah adaptasi ya. Itu Tetap dikasih. dikasih pelan-pelan aja sedikit-sedikit ya. Oh, dengan cara sedikit-sedikit ya, Iya. step by step. Tapi di pengalaman saya di praktek selama 10 tahun itu alhamdulillah
di antara ratusan cuma 1-2 yang mengalami penolakan begini, ya. Tapi harus gitu kita step-step. Jadi saya pikir harus step-step ya. Itu catatan saja ya. Gitu. Soalnya kita kan juga pakainya ini ya dok ya, bahan-bahan alami Bahan ya alami. dok ya. Yang paling bagus ya, paling bagus itu yang ini, yang organik. Oh. Nah, biasanya mungkin juga orang misalnya makan sayur ini, makan nanas ini timbul gatal, mungkin karena bahannya ada banyak zat kimianya. Oh iya. Nah, itu mungkin biasa di situ. Oleh karena itu kita cuci berapa kali, kita kasih probiotik, kita kasih asam jawa atau perasan jeruk lemon supaya bersih kan gitu. Nah, itu jadi kita harus siasati. Jangan sampai biasa baru tidak minum, jangan ya itu. Biasakanlah. Kalau mana Anda suka jus, boleh dimakan makan raw ya, dimakan buahnya langsung ya gitu. Nah, itu barangkali Mbak Sela. Ya. Menarik sekali ya ini ya. Apalagi sekarang tuh ada banyak sekali penjual makanan yang junk food itu. Itu sama kita juga. Ini ya. mumpung Mbak Sela ingatkan kita. Ya. Kalau bikin jus jangan pakai pemanis buatan. Gula putih nggak boleh. Susu nggak boleh. Oh gitu. Iya. Wah. Ya, saya padahal suka kalau jus pakai susu. Jangan, ya nggak boleh. Salah ya dok ya? Salah boleh. Salah ya. Jadi kita pakai madu asli aja. Nah, pemanis madu asli, total itu. Pemanis gula putih apa itu stop. Ya kan? Susu nggak boleh. Apalagi pemanis buah ya. Tambah rasa stroberi, nggak boleh ya. Nah, itu yang kadang salah persepsi. Kok saya makan jus tapi timbul gula karena dia pakai pemanis. Nah, itu ya. Oh, ya. Sahabat BM, jadi kalau bikin jus sehat atau green juice itu tidak disarankan untuk, malah tidak boleh ya dok ya? Tidak boleh untuk pakai pemanis ya dok. Gula putih kemudian kayak pemanis buatan dan sebagainya kayak gitu ya dok ya. Pakai yang alami susu juga nggak boleh. Susu juga tidak boleh. Jadi pakai madu asli aja udah cukup ya dok ya. Nah, semoga bermanfaat sekali. Mungkin dokter Suwardi ada pesan yang bisa disampaikan kepada sahabat BM. Ya, saya sampaikan bahwa mulailah terbiasa memakan buah dan sayur agar tubuh sehat. Kalau bagus lagi ada probiotik. Nah, gitu, karena probiotik ada, itu tubuh kita ada probiotik ini, ada bakteri baik. Dia kalau sakit dia ada kekurangan, tambah dengan probiotik. Lebih bagus lagi semua dikombin dalam satu wadah yaitu jus. Semoga apa yang kita tuturkan ini bermanfaat ya, untuk kita semua ya. Semoga kita berkah ilmunya dan berkah manfaatnya. Ini ngomong-ngomong untuk probiotiknya di klinik kita nanti bisa ya dok ya? Ada di klinik. Kita kasih ya dok ya, di klinik BMCI ya dok ya. Biar sahabat-sahabat BM kalau mau cari probiotik bisa langsung ke klinik BMCI Baru Mahfirah Cinta Indonesia di Jalan Batu Permata nomor 1 Telaga Mas Malang. Nanti juga bisa ada chat WA-nya ya. Nanti bisa chat-chat di WA-nya klinik BMCI gitu ya. Nah, sahabat BM, menarik sekali pagi ini kita udah dapat banyak ilmu. Bisa bikin green juice dengan alat dan bahan yang sederhana yang bisa kita peroleh. 3M. Oh, 3M. Mudah, murah, mudah didapat. Oke, sahabat BM, dapat 3M dari Dokter Suwardi. Kemudian jangan lupa tadi integratif medicine tadi 3P ya dok ya. 3P. Probiotik, prebiotik, dan psikospiritual. Harus seimbang semuanya ya dok ya. Betul. Baik, kita udah ada di penghujung acara. Kita nanti bisa ketemu lagi dengan resep-resep selanjutnya ya dok ya. Betul. Siap ya dokter Suwardi? Siap. Kalau untuk BMC dan untuk pemirsa BMC siap. Siap ya dok ya. Kita nantikan lagi untuk tutorial-tutorial pembuatan jus yang sehat untuk tubuh kita di lain kesempatan. Saya Sela dari Klinik BMCI mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas salah-salah kata ya dok ya. Betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat BM.